itu. Cek apakah suara saya terdengar? Nggih, terdengar, Pak. Sebentar ya, saya nunggu menitan lah. Jadi kita mulai saja ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang maya dalam acara praktikum 2 untuk mata program kita hapus ya katakan ya tentang G square tapi yang lebih dari
dua kali juga. Ya. Jadi nanti sebenarnya ada pembahasan khusus ya mengenai uji uji sport lebih dari dua kali. Nah, rencana manual. Nah, saya akan apa
Baik, kita mulai lagi ya. Maaf ya, saya terlempar. Nggih, Pak. Ya, kita mulai lagi ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya pertama ya, materi pertama akan saya akan bahas tentang G-square ya, karena G-square ini juga termasuk uji statistik yang sering digunakan anak-anak yang lagi mengambil mata kuliah skripsi ya, mengambil mata kuliah skripsi. Nah, ini saya tampilkan ya. Ini yang secara manual ya, yang secara manual, hitungannya hitung-hitungan secara manual, biar nanti kalian paham. Jadi untuk uji beda atau hubungan tabel lebih dari 2 kali 2 itu menggunakan G-square ya, dinamakan uji G-square tabel lebih dari 2 kali 2. Nah, dikatakan uji beda atau hubungan ya, ini memang bisa G-square itu bisa untuk uji beda dan uji hubungan. Cuman cara membahasakannya saja ya. Saya sudah pernah memaparkannya. Jadi hanya cara membedakannya saja, membahasakannya saja. Nah, uji G-square ini ya, yang lebih dari 2 kali 2 maksudnya adalah dalam bentuk tabel, nanti penyajian datanya dalam bentuk tabel di mana variabel bebas dan terikat itu ya memiliki salah satunya atau dua-duanya itu lebih dari 2 kategori. Ya, ini contohnya. Contohnya ya, kita akan meneliti apakah ada hubungan antara motivasi kerja, ya, perawat ya, ini karyawan ini berarti perawat. Motivasi kerja dengan kinerja, apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja, atau dengan kata lain ya, kalau bahasa uji beda, apakah ada perbedaan skor kinerja ya pada berbagai tingkat motivasi kerja. Ya. Jadi, apakah ada perbedaan kinerja ya kinerja pada berbagai tingkatan motivasi kerja, di mana motivasi kerja itu ya terdiri dari kategori rendah, sedang, dan tinggi. Ya, sementara kinerja itu terdiri dari baik, cukup, kurang, kurang sekali. Nah, ini dinamakan tabel lebih dari 2 kali 2. Karena apa? Tabelnya itu merupakan tabel 3 kali 4. Maksudnya adalah 3 baris dan 4 kolom. Ya, ini dinamakan tabel 3 kali 4. Gitu ya. Yang namanya sel ya, sel itu adalah kotakan-kotakan yang ada di luar jumlah ya, di luar jumlah. Kotakannya ada berapa? Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris ya. Kolom baik dengan kolom tinggi. Baris tinggi. Baris tinggi dengan kolom cukup, baris tinggi dengan kolom kurang, dan seterusnya ya ini ya. Jadi 3 kali 4 12 ya. Penamaan selnya itu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah ini sel pertama pertemuan antara tinggi dan baik. Sel kedua adalah pertemuan antara tinggi dengan cukup. Sel ketiga pertemuan antara tinggi dengan kurang. Sel keempat itu pertemuan antara tinggi dan kurang. Ya. Nah, dan seterusnya itu ya. Seperti itu. Ini angka-angkanya ya 20, 25, 15, 20.
Yang motivasinya tinggi, kinerjanya baik 20. Yang motivasinya tinggi, kinerjanya kurang 25 dan seterusnya. Baik ya, terus sejatinya ya aslinya awalnya itu menggunakan ya, hipotesis yang H0 dan HA, di mana H0 itu tidak ada hubungan objek mengandung kalimat penyangkalan alias uh, apa, ada kalimat tidaknya, ada kalimat penyangkalan, ada kalimat tidak. Diikuti ujinya. Ya, kalau uji hubungan berarti tidak ada hubungan. Kalau uji beda berarti tidak ada. Kemudian untuk yang HA-nya itu kebalikannya ya, kalimat tidaknya itu dihilangkan. Jadi ada hubungan atau ada perbedaan. Ini rumusnya, aslinya rumusnya seperti ini, Mbak. Ya, ya rumusnya sih sederhana. Ya. Nah, cara hitung-hitungannya seperti ini, Mbak. Jadi nanti ada observasi dan ekspektasi. Ya, observasi dan ekspektasi. Nah, observasinya ini adalah angka-angka yang ada di sel itu tadi. 20, 25, 15, 20. 40, 15, 10, 5, sampai 12 baris ya ini karena 12 sel. Nah, ini 20, 15, 15, 20, 40, 15, 10, 5, 10, 10, 15, 15. Ya. Nah, di sini ada ekspektasi ya atau frekuensi harapan. Ya. Cara mencari frekuensi harapan adalah ini. Kenapa ketemunya 28? Ya? Ketemunya 28 adalah pertemuan antara 70 dengan 8 dibagi totalnya. Oke, sel pertama itu pertemuan antara berapa ini? Nah, ini. Sel pertama ini adalah pertemuan antara 70 dengan 80. Ya, 70 dengan 80. Tinggal dikalikan aja. 70 kali 80. Dibagi berapa totalnya? Nah, untuk frekuensi ekspektasi yang sel 2 ini, berarti pertemuan antara 50 dengan 8, pertemuan antara total dengan total ya, Mbak. Ya. Untuk sel 2 berarti 50 dikali 80 dibagi 200. Yang sel 3 juga iya. 40 dikali 80 dibagi 200. Ya. Kemudian untuk yang sel 4, pertemuan antara 40 dengan 80 berarti 40 kali 80 dibagi 200. Nah, seperti itu ya Mbak, Mas ya. Nih, dan seterusnya ini saya hitungkan sampai sel ketiga ya dan seterusnya ya sampai sel 12. Nah, ini ketemunya ini adalah 28, 20, 16 gitu ya. Nah, di sini ditulis 28, 20, 16, 16 dan seterusnya. Nah, untuk yang kolom berikutnya adalah observasi dikurangi ekspektasi. 20 kurangi 28, 25 kurangi 20, 15 kurangi 16, dan seterusnya. Ya. Yang negatif ditulis saja negatif. Nggak apa-apa. Yang positif tulis saja positif. Toh akhirnya menjadi positif. Karena kolom berikutnya, ya, kolom kelima ya, 1, 2, 3, 4, kolom kelima itu kuadrat dari observasi dikurangi ekspektasi. 8 min 8 kuadrat 4. 5 kuadrat 2. Min 1 kuadrat 1. 4 kuadrat 16. 15,5 ya. Dikuadratkan 240,5 dan seterusnya ini ya Mbak ya. Terus sampai ke bawah sampai 12. Nah, kolom selanjutnya ini ya. Kolom selanjutnya adalah setelah dikuadratkan itu dibagi ekspektasinya. Nah, berarti 64 dibagi 2, 2,2. 25 dibagi 20. Sebetulnya 1,2.
Ya, terus 1 dibagi 16, jadi bisa 0,0 dan seterusnya ini gua ya, Mas ya. Sampai akhir, terus kemudian dijumlah. Nah, ini pasti semuanya positif ya. Positif semuanya, sehingga ketemunya 30,4. Nah, karena ini manual ya, 30,40 ini dibandingkan dengan tabel. Tabelnya itu dilihat tabel G-square ya. Jadi untuk mencari tabel ya, itu kita harus punya informasi degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya itu adalah baris dikurangi 1, kolom dikurangi 1. Ada berapa baris sih? Ini tadi 3 baris. Kemudian 4 kolom. Ya kan? Karena ada 3 kategori dan 4 kategori. Ya, lanjut ya. Nah, baris kurangi 1, kolom kurangi 1, berarti 3 kurangi 1, 4 kurangi 1. 2 kali 3 sama 2. Menjadi ya, DF-nya 6. Nah, lihat di tabel. DF-nya 6 itu 12,592. Nah, 12,592 ini dibandingkan dengan hitung tadi. Ketemunya hitung kan tadi 30,4 ya. Nah, 30,4 lebih besar daripada tabel 12,592. Kalau tabel ketemunya 12,5. Sehingga kalau hitung lebih besar dari tabel, itu H0 ditolak, alias ada hubungan. Ya. Jadi ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan ya. Tuh. Nah ini sekarang kita mulai me, ini apa menukik lebih dalam ya. Kan tadi udah ketemu nih ya, ada hubungannya. Ya, ya ada hubungannya karena hitung lebih besar dari tabel. Hitung tadi dengan bantuan apa tabel penolong ya, ada observasi, ada ekspektasi, terus dicari selisihnya, dikuadratkan, kemudian dibagi ekspektasinya lagi ya. Nah, ketemu. Nah, tapi ya ternyata untuk uji high square lebih dari 2 kali 2 ini adalah memiliki keterbatasan ya Mbak ya Mas ya. Ini keterbatasannya. Dia harus punya keterbatasannya adalah dia syaratnya harus kayak gini. Syaratnya itu memang merupakan keterbatasannya dia. Ya. Jadi untuk uji high square ya itu syaratnya harus ini. Tidak boleh ada sel yang mempunyai frekuensi ekspektasi. Jadi frekuensi ekspektasi kan kita hitung tuh ya masing-masingnya. Frekuensi ekspektasi masing-masing sel loh tadi ya. Dengan cara mencari total pertemuan total antara baris dan kolom dibagi totalnya, total keseluruhan. Nah ini ya, tidak boleh ada sel yang mempunyai frekuensi ekspektasi harapan FE-nya ya, ekspektasinya itu yang kurang dari 1 tidak boleh. Nah, kalau ada nanti gimana Pak Fir? Nah, nanti akan saya itu bicarakan, paparkan. Dan juga tidak boleh ya lebih dari 20% atau 1/5 dari total sel itu yang frekuensi ekspektasinya kurang dari 5. Jadi boleh kalau yang frekuensi ekspektasinya kurang dari 5, boleh. Tetapi itu tidak boleh melebihi 20%. Nah, sekarang kita cek untuk yang kasus tadi ya. Tadi kan ketemunya ada hubungannya. Apakah ada hubungannya itu? Atau ada perbedaannya? Itu boleh dilaporkan apa enggak? Ya, caranya melihat ini. Caranya melihat syaratnya ini. Oke, kita cek ya tadi ya. Kan tidak boleh yang kurang dari 1 frekuensi ekspektasinya.
kalaupun ada yang kurang dari 5, ya, itu tidak boleh melebihi 20% atau seperlimanya dari 12 tadi. Ya. Kan tadi totalnya 12 nih. Ya kan? Nah, ini kita lihat di sini nih. Nah, saya perkecil lagi ya. Nah, ini ya Mbak ya. Coba perhatikan. Ekspektasinya kan yang di sebelah sini ya. Ya ini ya. Kan katanya tadi syarat C-square lebih dari 2 kali 2 itu apa? Yang tidak boleh ada yang kurang dari 1 frekuensi ekspektasinya. Di sini ada yang kurang dari 1 enggak? Oh, ternyata enggak ada. Ya. Yang paling kecil itu adalah 10. Yang kurang dari 1 enggak ada. 0,0, enggak ada kan di sini ya. Oke, berarti memenuhi syarat yang untuk ini. Untuk syarat yang pertama ini. Nah, syarat yang kedua, ada nggak yang kurang dari 5? Kurang dari 5 kan bisa 4, 3, 2, ya kan? Nah, sekarang 4, 3, 2, 1. Nah, ada nggak yang kurang dari 5? Wong yang paling minimal adalah 10. Berarti kan nggak ada nih, ya kan? Ternyata nggak ada yang kurang dari 5. Berarti ya data ini ya, uji ini, hasil ini 30,40 ini ya, yang dibandingkan dengan tabel ini ya, ini hitung-hitungan manual loh ya, itu boleh dilapor. Jadi kesimpulan ini ya, ada hubungan yang signifikan antara ya, antara motivasi kerja dan kinerja, atau dengan kata lain ada perbedaan skor kinerja pada berbagai tingkatan motivasi. Nah, itu boleh dilaporkan. Nah, gimana dengan kasus yang ini? Ini ada kasus lagi. Ya. Nah, ini sekarang. Motivasi kerja, ya ada tinggi, sedang, rendah. Ini juga 4 kali 3 nih. Ya, 4 kali 3. Nah, datanya ini berbeda dengan yang tadi. Ya, 20, 25, 5, 2. 40, 15, 3, 2. 10, 10, 2, 5. Ya kan? Nah, kita cek frekuensi ekspektasinya ini ya. Ternyata untuk yang sel ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta ke-8, serta ke-11, serta ke-12, itu ternyata kurang dari 5. Yang kurang dari 1 nggak ada kan ya? 0, itu kan nggak ada nih. Oke. Yang sekarang syarat yang kedua. Yang kurang dari 5 mana? Oh, ternyata ada nih 3,74 sel 3, 3,37 sel 4, dan sel 6, sel 7, sel 8, sel 11, dan sel 12. Nah, yang kurang dari 5 aja 7 sel. 7 per 12 kali 100 ternyata 58,37. Jadi yang kurang dari 5 ternyata ada setengahnya dari total selnya, yaitu 58,33. Pada ya, syaratnya minimal cuma 20. Kalau lebih dari 20 berarti jangan kamu laporkan hasilnya. Itu ya. Oke. Kecuali ya nanti Anda harus melakukan penggabungan sel. Nah, ini cara menggabungkan selnya ya adalah nih. Ini kan yang saya tebel-tebelin ini ya. 5, 2, 3, 2, 2, 2, 25 gitu ya. 5, 2, 3, 2, 2, 5. Nah, ini yang kurang dari 5. Nah, ternyata 5, 2, 3, 2, 2, 2 itu jejeran. 25 ini ya. Jejeran, ya kan? Jejeran yaitu maksudnya
berdampingan antara kategori kurang dan kategori kurang sekali. Nah, inilah yang kemudian dibagi selnya, yaitu kurang dengan kurang sekali. Ya, 5 ditambah 2 pada kategori tinggi, pada kategori sedang juga digabung 3 dengan 2, pada kategori rendah juga digabung 2 dengan 5, sehingga nanti akan menjadi seperti ini, ya. Kurang dengan kurang sekali kita gabung menjadi kategori yang baru, menjadi kategori tidak baik, ya. Dimana tadi ya 5 ditambah 2 ya ini 7, ya. Kemudian yang 3 ditambah 2 5, 2 ditambah 5 7. Nah, ini setelah digabung menjadi 7 5 7. Ya. Sehingga tabelnya menjadi 3 kali 3, ya kan? Tinggi, sedang, rendah, dengan baik, cukup, tidak baik. Tidak baik ini merupakan gabungan dari kurang dan kurang sekali, ya. Nah, setelah digabung kita cek lagi, ya, frekuensi ekspektasinya. Ini nanti kelas D ada kuliah ya, nanti ya, nanti jam 10 kita akhiri. Nah, ini ya, sel 1 ternyata ketemunya 26, sel 2 ketemunya 18, nah sel 3 ini ketemunya 7, sel 4 ketemunya 20,2 frekuensi ekspektasinya, sel 5 21,5, sel 6 8,2, sel 7 13,6, sel 8 9,7, sel 9 17. Nah, banyaknya sel ini merupakan perkalian dari kategori, ya, yang ada di baris dan kategori yang ada di kolom. 3 kali 3 9. Dan ternyata frekuensi ekspektasi yang paling kecil menjadi 7,11. Hanya satu frekuensi, hanya satu yang paling kecil ya, maaf. Ternyata saya ulang ya, ternyata sudah tidak ada lagi yang kurang dari 5. Karena apa? Yang paling kecil frekuensi ekspektasinya adalah 7. Ya, tuh. 7 kan lebih besar dari 5, sehingga setelah digabung ternyata tabelnya menjadi 3 kali 3, dan bisa Anda hitung rumusnya, rumus C-square tadi ini, ya. Ya, rumusnya yang ini nih. Nah, ini rumus-rumus ini tadi. Kalaupun tidak ada hubungannya, ya laporkan saja tidak ada hubungannya. Dan itu sah karena sudah memenuhi syarat tadi, tidak ada yang kurang dari 1. Kalaupun ada yang kurang dari 5, tidak boleh melebihi 1/5 dari total sel. Itu ya. Kalaupun ada hubungannya, ya laporkan aja ada hubungannya. Yang penting syaratnya itu tadi ya, yang kurang dari 1. Nggak ada. Terus syarat yang kedua, kalaupun ada yang kurang dari 5, tidak boleh melebihi 1/5 dari total. Ya Mbak, ya Mas ya. Itu. Ya. Jadi saya di sini ya menekankan tentang esensi dari frekuensi ekspektasi ya. Nah, ini masih kelihatan nggak Mbak tampilannya? Masih Bapak. Oke ya. Nah, sekarang saya mau hitung-hitungan dengan yang C-square lebih dari 2 kali 2, tapi dengan SPSS ya. Jadi kemarin kan saya udah nyeritain seperti ini ya. Di sini ada tingkat pelayanan perawat dengan tingkat kepuasan. Oke, dihitung-hitung di sini ya. Di mana di sini kurang, cukup, baik untuk yang tingkat pelayanan. Untuk yang tingkat kepuasan, puas dan tidak puas ya. Berarti di sini tabelnya adalah tabel 3 kali 2.
ya. Seperti ini ya, kamu ikutin aja nanti. Ini kita kepentingannya adalah dengan melihat outputnya ya. Outputnya dengan memperhatikan frekuensi ekspektasi. Nah ini ya Mbak ya, saya gedein lagi nih. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah, tingkat pelayanan kan kurang, cukup, dan baik. Terus tingkat kepuasan adalah tidak puas dan puas. Ini berarti perkalian tabel perkalian 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Berarti ada 6 sel. Sel pertama frekuensi ekspektasinya ya, ini count-nya ya. Count itu frekuensi ekspektasi. Ya. Expected count itu berarti frekuensi harapan. Count itu, sorry, saya ulang lagi ya. Count itu frekuensi observasi. Ya, observasi. Seperti yang tadi manual ya, saya ciptakan. Kemudian untuk yang expected count itu adalah frekuensi ekspektasi. Jadi, ketika kita ngeklik observed count dan expected count ya di SPSS, ternyata SPSS itu menghitungkan frekuensi ekspektasi dan frekuensi observasi. Seperti hitung-hitungan ini saya tadi. Ya. Ini. Nah, itu ternyata dihitungkan. Nah, kita lihat nih, yang kurang dari 1 ada enggak? 6, 6, 85, 85, 10,5, 10,5. Ada enggak yang kurang dari 1? Enggak ada. Yang kurang dari 5, cek. 6, 6, 8,5, 8,5. 10,5, 10,5. Oh, ternyata enggak ada frekuensi ekspektasi yang kurang dari 1. Yang kurang dari 5 juga enggak. Ya kan? Sehingga ya C-square ini boleh dilaporkan karena telah memenuhi syarat tidak ada frekuensi ekspektasi yang kurang dari 1. Dan kalaupun yang kurang dari 5 enggak boleh melebihi 1/5. Nah, ini ternyata memenuhi syarat. Oh, enggak ada yang kurang dari 5. Yang paling kecil aja ini berapa? Yaitu ketemunya 6. Ya, ini paling kecil kan 6. 6. 85, 85, 10,5. Nah, ternyata SPSS itu udah ngasih tahu nih dengan kalimat ini. Ya, null cells or ya, one person have expected count less than 5. The minimum expected count is 6, ya kan? Bahasa Jawa nih ya, nggak ada 0 sel atau 0% frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5. Yang minimum frekuensi ekspektasinya adalah 6. Frekuensi ekspektasi yang paling minimum adalah 6. Nah, kenapa SPSS mengeluarkan kata-kata kayak gini? Count less than 5, ya. Count less than 5. Ya itu karena menyangkut syarat tadi kurang dari 5. Frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5 di sini. Ya. Nah, ini menyangkut kata-kata ini yang kurang dari 5. Ya. Ini. Ya, jadi kata-kata ini ya yang di bawah C-square test ini ternyata penting untuk mengeksekusi atau menyimpulkan apakah 0,02 ini dilaporkan ya, apa sah untuk dilaporkan apa enggak, ya kan? Yang kalau dilihat kan persentage square ini yang dilihat p-value-nya ya. Kalau SPSS yang dilihat adalah p-value-nya dibandingkan dengan 0,05. Seandainya kurang dari 0,05 berarti ada hubungan atau ada perbedaan. Ya. Nah, ini ketemunya p-value-nya adalah 0,02 kurang dari 0,05. Berarti ada hubungannya antara tingkat pelayanan perawat dengan
tingkat kepuasan pasien. Ya kan? Nah, kesimpulan ini boleh dilaporkan. Karena syarat C-square itu yang kurang dari 5, ya, itu enggak ada. Apalagi yang kurang dari 1. Ya. Nah, ini saya kasih tahu ke kalian ya. Ini keluar di kisi-kisinya ya, saya kasih clue-nya ya. Ciri-ciri ya, ini keluar di UAS loh ya. Ciri-ciri C-square yang lebih dari 2 kali 2 itu hanya ada persen C-square tok ya. Persen C-square, terus ada likelihood ratio, linear by linear association ya. Sementara untuk yang 2 kali 2 ya, ciri khasnya adalah ini ya, saya tebelin ya. Nah, ciri khasnya adalah selain persen C-square ada continue correction dan Fisher exact ya. Nih ya. Jadi sekali lagi ya, ciri-ciri 2 kali 2 pasti ada continuity correction dan Fisher exact di output SPSS-nya loh ya. Dan ciri-ciri lebih dari 2 kali 2 tidak ada continuity correction dan Fisher exact. Itu dia hanya persen C square ya. Oleh karena itu materinya saya pisah antara lebih dari 2 kali 2 ya, yang memang outputnya berbeda kayak gini ya kan, dengan yang C square 2 kali 2 ya, yang outputnya kayak gini nih, ada continuity correction dan Fisher exact gitu ya. Oke, nih saya kasih tahu lagi yang bawahnya. Nah, ini Anda perhatikan ya yang paling bawah ini. Ketentuan untuk C square ya tadi ya. Nah, ini kan tadi tidak boleh melebihi 20% dan tidak boleh ada yang kurang dari 1 frekuensi ekspektasinya. Nah, jika poin 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka harus dilakukan penggabungan sel yang kayak tadi saya jelaskan ya. Nah, sekarang ini Mbak, 0 sel di sini ada kata-kata 0. Ini kan lebih dari 2 kali 2 ya. Berarti 0,021 ini boleh dilaporkan karena di sininya 0 sel. Sekarang yang bawah 5,7 ya. 5,7 ya. DF-nya 24 nih. Banyak banget ya, 24. Berarti selnya banyak banget ya tadi ya. Nah, ternyata 5,7 itu masih kurang dari 20%. Ya kan? Ini frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5, ternyata jumlahnya cuma 5,7%. Sehingga boleh dilaporkan nih p-value-nya. P-value-nya yang sebesar 0,0001. Ini dilaporkannya 0,001 ya harusnya ya. Nah, ini. Nah, sekarang kasus yang ketiga ya. Ini 1 sel atau 10%. Frekuensi ekspektasi kurang dari 5. Nah, ini ternyata juga boleh dilaporkan. Walaupun p-value-nya adalah lebih dari 0,05 alias tidak ada hubungannya, alias tidak ada perbedaan. Ya nggak apa-apa, laporkan aja. Dan itu sah karena telah memenuhi syarat. Ya, frekuensi ekspektasinya kurang dari 5 itu cuma 10%. Karena batas maksimalnya adalah 20%. Begitu. Nah, ini yang terakhir nih ya. Yang di atas ini ya ternyata 9 sel semuanya ya 100% frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5. Ya. P-value-nya pun ketemunya 1 ya.
Jadi ini sebetulnya tidak boleh dilapor. Dia harus dilakukan penggabungan sel. Kalau ternyata ketika digabungkan itu menjadi 2 kali 2, ya berarti Anda juga harus mengikuti aturan 2 kali 2, ya Mbak, ya Mas ya. Di mana untuk yang 2 kali 2 ini ya, yang 2 kali 2 itu aturannya ada sendiri ya. Misalnya ya, jika frekuensi ekspektasinya kurang dari 5, ada ya istilahnya ya. Ada yang kurang dari 5 gitu ya, walaupun satu sel aja ya. Satu sel aja itu kan berarti udah 25%, karena 2 kali 2 kan 4 ya. 4 sel itu masing-masing kan berarti 25%, 25%, 25%, 25% kan. Nah, kalaupun ada satu tok kan berarti udah 25%, lebih dari 20, ya kan. Nah, sehingga eksekusinya adalah kalau kurang dari 5, ada yang kurang dari 5 frekuensi ekspektasinya, pakainya Fisher Iksa. Tapi kalau tidak ada yang memakai, tidak ada yang kurang dari 5, pakainya continuity correction. Nah, untuk khusus yang lebih dari 2 kali 2, kan tadi pakainya percentage square. Nah, ini saya contohkan lagi ya Mbak ya. Nih, di sini ya ciri-ciri 2 kali 2 ya. Sekali lagi ya, ini keluar di UAS ya. Ciri-ciri 2 kali 2 adalah ada continuity correction dan Fisher Iksa. Terus di sini frekuensi ekspektasinya ada apa enggak? Ternyata enggak ada. Lah ini kan 0. Kalau enggak ada, berarti yang dilaporkan adalah continuity correction ya. Yang dilaporkan adalah 0,835 alias tidak ada hubungannya. Enggak apa-apa. Tidak ada hubungannya, laporkan aja. Karena itu syah ya. Udah sah nih. Yang dipakai adalah continuity correction. Karena ini 0,8 kan lebih dari 0,05 ya. Sehingga H0 diterima ya. Alias tidak ada hubungannya. Nah, sekarang yang bawah ada satu sel atau 25% ya kan. Karena totalnya kan ada 4 ya kan. Satu aja kan 25. Nah, ternyata ya kalau ada satu sel pokoknya ada gitu aja ya. Kalau ada berarti pakainya yang Fisher Iksa. Fisher Iksa ketemunya 0,07 yang 0,07. 0,07 itu lebih dari 0,05. Tidak ada hubungannya atau tidak ada perbedaan. Laporkan saja, nggak apa-apa, walaupun tidak ada hubungannya. Ya, karena Anda telah benar, yang dilaporkan adalah Fisher Iksa. Gitu. Baik ya, eh, kurang 5 menit lagi ya, jam 10. Saya lihat kayaknya untuk yang kelas D ya, jam 10 nanti juga ada praktek ya. Benar apa enggak, Mbak Mas? Atau dosennya enggak, ada yang enggak bisa, Mbak Erina? Nanti kelas D. Kelas D kurang paham, Pak. Saya kelas A. Untuk kelas D nanti ada jadwal praktek sama Pak Siyandi, tapi sampai sekarang belum ada balasan. Belum Iya. ada kabar ya? Oh gitu ya. Ya udah. Ya mau saya lanjutin apa ditutup aja untuk dilanjutkan yang uji T. Halo. Uji T itu gampang ya Mbak ya. Uji T itu kan perbedaan ini ya. Bedanya itu uji T itu ada 2, independen dan pair. Untuk yang independen itu yang bukan sebelum dan sesudah, bukan pre dan post ya. Tuh.
yang independen. Tapi kalau yang pair itu kan bahasa lainnya adalah berpasangan, ya kan? Tuh, pair itu bahasa lainnya adalah berpasangan. Jadi yang berformula sebelum dan sesudah. Nah, untuk yang uji cita ya, nanti saya lihat dulu. Sebetulnya kan saya mengulang kembali. Tadi, oh ya, untuk yang materi dari saya ya Mbak, Mas ya, saya sudah setor soal 7 butir, soal ABCDE, ya, 7 butir soal ABCDE ke Pak Supri, di mana 7 butir itu ya, itu saya ngambil materinya dari uji G-square lebih dari 2 kali 2 dengan G-square 2 kali 2, ya, dan tidak ada soal hitung-hitungannya semua, ya, tuh, tidak ada soal hitung-hitungannya semuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi kamu, yang tadi itu ya, bagaimana cara mengeksekusi continuity correction, bagaimana cara mengeksekusi Fisher exact, gitu ya. Terus ciri-ciri tampilan G-square yang lebih dari 2 kali 2, ciri-ciri tampilan yang G-square 2 kali 2. Kemudian contoh, ya, contoh kasus G-square yang lebih dari 2 kali 2, contoh kasus G-square yang tabel 2 kali 2. Tuh, ya. Jadi ada 7 butir ya. Contoh yang lebih dari 2 kali 2 misalnya ya, hipertensi, kategorinya apa? Hipertensi dan tidak hipertensi dengan status PJK, PJK dan non PJK. PJK dan non PJK berarti kan ada 2 kategori. Hipertensi dan non hipertensi berarti 2 kategori juga kan, berarti 2 kali 2, berarti G-square 2 kali 2. G-square 2 kali 2 kemungkinannya cuma 2, ya kan? Kalau enggak continuity correction ya Fisher exact. Untuk ini misalnya, untuk yang lebih dari 2 kali 2, contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA misalnya. Atau kayak gini, dasar, menengah, dan perguruan tinggi gitu ya, mungkin kayak gitu aja lagi. Kan dasar kan berarti sekolah dasar tuh. Kalau yang menengah kan berarti SMP dan SMA gitu kan. Kalau perguruan tinggi ya setelah lulus SMA kan. Nah, misalkan tingkat pendidikan terkategori menjadi dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Oke, berarti udah 3 kategori. Jadi tingkatan pendidikan dengan kegagalan ASI misalkan. Gagal ASI eksklusif dan tidak gagal ASI eksklusif. Berarti 2 kategori. Nah, berarti tadi